Sebelum menonton channel ini pastikan subscribe ya guys. Selamat menonton. Lu pada ngapain? Ayo mending ikut gua ngambil bahan. Mana tuh? Mana? Malam tuh. Ya, mana emang ya? Rumah motor Bersama kita lestarikan. A few moments later. Akhirnya udah sampai juga di tempatnya si ownernya yang dihibah. Yang di tempatnya owner si penghibah ya. Capek om, capek. Capek banget. Jauh om. Gila, jauh. Parah. Saking jauhnya gua harus nempuh jalanan sampai 2 jam. Yaudah nanti kita wawancarai dia ya, bagaimana caranya sampai masukin kandang motornya. Oke, tetap di sini ya om ya. Siap. Ya. Tetap di sini ya. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah. Boy, the one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to your tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. Doesn't matter how. Nah, sekarang gua udah sampai di kediamannya si penghibah, ya kan? Di sini kebetulan memang gua udah cukup kenal lama di rumahnya Mas Susi ini, ya kan? Mas Susi sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Om? Nah, di beberapa hari yang lalu gua dapat kabar kalau oternya mau dihibah nih, yang bener-bener ngagetin karena memang di minggu-minggu yang lalu oternya itu sudah berapa bulan sih Mak? Udah berapa bulan ya? 3 bulan ya Mak ya? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah oternya udah reproduksi yang menghasilkan keturunan sampai kurang lebih 6 ekor ya Mak ya. Nah, terus ternyata dapat kabar si induknya pengen dihibah. Nah, otomatis kita pengen untuk menampung hibahan ini si Mochi dan Rusio ke rumah otter. Nah, saya pengen tahu nih Mas Susi terus si Om, apa sih Om alasannya pengen dihibah? Alasannya sih dari pertamanya sih emang kita nggak ada tempat yang lebih buat nampung mereka. Terus kita juga tinggalnya di sekitar perkampungan ya, jadi kita ngeganggu warga-warga juga. Jadi mau nggak mau kita harus hibahin. Oh gitu. Jadi dengan alasan yang benar-benar di perkampungan ini ya Maya, yang membuat mungkin ada beberapa tetangga kanan kiri yang ini ya. Nah, sekarang ini benar-benar harus ikhlas ya Mbak, supaya kita juga si penerima benar-benar bisa menerima dengan baik kedatangan si Mochi dan Lucio ini di rumah hotel. Insya Allah. Ya, dan kita di sini juga ada rule-nya Mak, dan si Mak akan mengisi formulir di rule-nya rumah hotel.
supaya tidak ada Miskomunikasi. miskomunikasi untuk selanjutnya, biar Biar tidak ada dusta di antara kita. Bluri. Oh ya Mak, untuk pakannya sendiri Mak, supaya kita si penerima itu bisa tahu gitu, bisa menyiapkan namanya. Apa ya? Pakan sendiri sih mereka berdua biasanya makan full lele dengan cemilannya kayak keong, kijing, ikan baby, ikan mas, belut kayak gitu. Pakannya mereka agak sedikit boros ya, satu harinya bisa ngabisin 3 kilo lele. Bisa ngabisin 3 kilo lele. Berarti Dan itu pun dipilet ya, Maya? Itu pun di fillet, kita buang kepalanya. tapi kebanyakan kan kalau di owner otter atau di rumah otter sendiri biasanya diseling pakai kepala ayam. Nah saat ini kalau misalnya untuk adaptasi paling 1 minggu atau 2 minggu kita coba masih full lele gitu kan. Nanti bertahap nih, dari lele yang kita potongin kita mulai dari lele yang utuh, terus seperti apa gitu. Itu caranya akan bertahap Mak, dan sampai belajar makan kepala ayam gitu kan. Kalau misalkan seperti itu kondisinya dia bisa, baru kita adaptasiin ke pakan yang ayam, kepala ayam. Tapi kalau memang tetap nggak bisa ya, tetap kita akan kembali lagi ke pakan dia yang selayaknya gitu, full lele gitu. Karena kan memang tahu sendiri Mak, lele berapa harganya ya kan. Mas sendiri mungkin ngalamin, Om sendiri mungkin ngalamin Om. Apalagi dia badannya, postur tubuhnya bisa dikategorikan ya obesitas lah ya. Ideal ya, lebih ya. Ideal mah lebih ya kan. Kalau misalkan kayak gini lebih benar-benar ideal gitu. Karena memang reproduksinya juga udah bagus gitu loh saat ini gitu. Untuk usianya si Lucio sama si Mochi ini saat ini, bulan ini, pada saat mau diibah, berapa bulan dan berapa tahun atau berapa tahun? Dia berdua sama, umurnya 2 tahun 7 bulan. Oh, ini 2 tahun 7 bulan bareng? Adopsinya bareng ya? Nggak bareng, cuman dia di usia 9 bulan, dia juga di usia 9 bulan adopsi. Dia di usia 5 bulan. Saat usia 9 bulan aku mau adopsi dia, pas dia juga usia. Dianya itu siapa, Mak? Lucio. Lucio-nya itu awal ngadopsi. Bukan, Mochi awal adopsi dia umur 5 tahun. Berjalan dia umur 5 tahun, 5 bulan. Berjalan dia umur 9 bulan, baru kita adopsi Cio. Nah, Cio ini waktu umur 9 bulan juga. Oh, oke. Kalau boleh tahu itu adopsinya dari mana? Kalau Mochi dari Cikokol. Cikokol. Kalau Lucio dari Pasar Kemis. Oh iya. Dia dari beda negara. Tapi bisa akur. Bisa reproduksi. Ada itu dulu lah, pasti ada treatmentnya dulu kan untuk menjodohnya itu. Apa langsung disatuin? Mereka langsung disatuin. Akur, alhamdulillahnya akur ya. Iya. Karena mereka baik kayak ownernya. Iya. Aduh. Om mau coba gendong? Ownernya baik. Oh, sayang Om udah pada di repair ini kan. Iya, enak kerjanya nanti. Om males ada aja. Ini kan bisa dibuka kalau Om mau coba gendong gitu. Dan memang ini benar-benar membuat kami semua di rumah otter itu sangat berterima kasih bisa mendapatkan hibah yang kedepannya itu bisa reproduksi dengan baik. Insya Allah, prospeknya bagus. Kedepannya lebih bagus gitu ya Maya. Tapi treat mereka dengan baik, maksudnya dengan kasih sayang, dengan apa, jangan kita cuman ada mentingin egonya aja lah, egonya. Jangan mentingin egonya kita lah. Gue punya dia keturunannya banyak nih, gue juga keep dia biar keturunannya banyak. No, keturunan itu keturunan dia, itu rezeki kita. Ya, gitu. itu juga harus dengan kasih sayang. Gitu. Jangan cuma dikasih makan bersihin, no. Oke, ini tuntutan dari si ownernya ya kan, di mana memang kita harus mempunyai kesepakatan dari si owner, si penghibah dengan si penerima ya kan. Gendong. Nah minimal digendong-gendong Om, jangan cuma cari di kandang Om Jai, ya kan, jabat gitu, minimal digendong. Pasti digendong. Berani ya, harus berani ya. Tapi sebetulnya dia free room juga nggak sih Mak? Free room, Tadinya free room lah. Free room ya? Dia free room nyampe umur 1,5 tahun. Nah di situ kita udah kewalahan karena rumah udah kayak kapal pecah. Baru kita bikinin room sendiri. Nah, pengalaman free room si emak nih di usia segitu sampai bilang kayak kapal pecah gitu kan. Kalau orang-orang owner di sana kan, wah enakan di free room, dia nggak berisik. Sebenarnya berisik nggak sih di free room gitu? Kalau berisik sih enggak, tapi jaminan rumah acak-acakan itu 90%. Nggak ada yang jamin ya kalau berisik. Kalau nggak berisik ya, tapi nggak acak-acakan ya. Iya. Soalnya dia kan emang binatang yang aktif banget, terus tingkat keponya tinggi sekali. Apalagi ada benda sesuatu Dia ada sesuatu yang baru, dia langsung
cari tahu nih. Cari tahu. Di otak-otik sama dia. Apalagi Kayak dia mekanik pasang gitu. badan juga bisa kan mah diri. Iya. Jadi memang di free room itu nggak berisik lah. Enggak Si Ma udah berisik. sama si Om udah treatmentnya kayak gitu dari dulu. Cuman apa namanya, rumah jadi berantakan gitu Iya. ya, karena memang selalu aktif ya Ma. Itu pengalaman Pokoknya dari perabot free room, ya. semuanya habis. Oh, perabotan habis, panci, gorengan. Ya. Soalnya digantung tinggi Pak. Oh iya iya. Iya, perabotan kan Om, Iya, itu tetap iya. aja. Ya, PS2 ya. hancur. Berarti harus ganti PS3 mah. Jadi Terus dia gini loh, kan kalau cuma satu di free room dia masih nggak seberapa acak-acakan itu rumah. Tapi kalau sepasang kamu free room dia lari-larian ke sana ke sini, dijamin Jamin, Asik. lebih acak-acakan. dijamin asik. hancur, dijamin hancur. Oh iya. Udah aja. Nih Mak, di rumah kan ada kucing. Dia akur nggak sih sama kucing? Ada. Dibilang akur sih enggak, pasti juga kejar-kejaran, tapi mereka nggak saling serang aja gitu. Oh. Kejar-kejaran gitu ya. Tidak bercanda ya. Kejar-kejaran. Enggak. Sekedar ini, tapi nggak yang akur banget sih sama main bareng. Buat keeper otter yang pelihara kucing, kalau emang udah terbiasa dari kecil sih mungkin mereka bisa akur. Tapi kalau udah pada gede-gede mereka baru ketemu kucing, jangan Kaget. langsung disatuin, pasti Oh, gitu. berantem. Oh, Kan gitu. kalau berantem itu otternya yang kalah, soalnya kukunya si kucing itu lebih Lebih runcing tajam lah. dari kuku mereka. Oh gini Mak, di rule hibah ini kan kalau kita sudah sepakati di mana si penerima hibah dalam alasan apapun otter tidak boleh dijual. Nah, dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan, itu juga harus diberitahu ke owner yang pertamanya. Nah, minimal 1 bulan sekali atau berapa minggu sekali di-upload kegiatan si otter tersebut. Nah, sekarang jika si penerima hibah atau si penerima otter ini tidak bisa mengurus otter tersebut atau kewalahan, ya ini di sini disebut boleh dihibahkan kembali kepada si penghibah. Jadi gini ketika kami semua di sini di rumah otter kewalahan untuk mengadopsi Mochi dan Lucio, ya kan, karena statusnya adalah hibahan, maka saya sebagai selaku pengurus dari rumah otter akan kasih kabar ke Mas Susi dan si Om terkait bahwa di sini saya akan menghibahkan kembali, dan itu di situ juga kalau si emaknya setuju, kalau si omnya setuju, kalau nggak setuju kembali lagi ke rule yang pertama bahwa otternya akan dihibahin ke orang gitu ya. Jadi si emak perlu tahu rule-nya itu. Jadi nggak semata-mata kita tiba-tiba sudah ditaruh di rumah otter, nggak ngabarin, kita pindah ke orang lain tanpa sepengetahuan si emak dan si om, otomatis kita melanggar. Nah, kita juga nggak sembarangan ngasih ke orang lain. Ya gitu. Jadi kita juga nggak akan sembarangan, kita diskusi dulu ke emak, kita akan kesini. Nah itu baru persetujuan dari owner pertama. Itu sih yang kita jaga sih Om. Sebelumnya sih ya ada beberapa hibahan yang memang harus benar-benar seperti kondisinya dari awal kita nggak bisa urus, dihibahin ke owner pertamanya lagi. Owner pertamanya itu bicaranya tidak sanggup diurus dan dihibahkan ke orang lain gitu. Jadi tahap-tahap rule-nya ini yang kita harus pahami juga gitu. Jadi jangan sampai kayak kemarin kan cuman nggak usah ada syaratnya, tapi kan Pasti kita ada sebagai gitu. si penerima hibah merasa gini loh, ini tanggung jawabnya besar. Iya. Apalagi kan hewan kesayangan. Apalagi hewan kesayangan. Dikasihin begitu Soalnya saja. gini, Sakit aja kita saat ini yang ya. udah-udah kan, yang dulu pertama sebelum diadop orang kan, gue ngajuin syarat nih, makanan harus lele, terus ini banyak yang nggak sanggup. Banyak yang nggak sanggup. Kemarin kan karena udah kita mentok, Berarti itu masuk kita ke nggak pepet enak. juga nih. Kepepet jadinya ya Iya. udahlah siapa aja yang mau gitu. Yang penting satu otter nggak dijual dan masih dikasih makan. Gitu Oh aja. iya, siap. Kalau itu mah di sini sudah ada peraturannya dan mungkin amanahnya itu bisa dijaga sama teman-teman di rumah otter ya. Buat teman-teman selebihnya tetap pantau kondisi otter ini di base camp dan jangan sampai ada hal-hal yang nggak diinginkan lah, intinya seperti itu. Pak, jangan sedih ya. Gue sedih banget cu. Oh. Gue nggak tega anjir. Pokoknya jangan sedih Mak, dan berdoa untuk yang kebaikannya si Mochi dan Lucio di rumah otter ya kan. Pokoknya si emak jangan sedih, tetap semangat. Kalau mau main-main ke rumah otter nggak apa-apa.
Kalau mau nengok Mochi sama Lucio gak apa-apa. Gue sih mendingan gak usah main. Kenapa sih, Mak? Ntar gue kalau main gue pengen bawa pulang. Bawa mak, bawa. Pengen bawa pulang. Ya, itu makan ya. Kalau menurut dari Nurul Hibah seperti itu memang di situ ya nggak bisa, Jadi Mak. makanya- Kecuali memang kan gini loh. Gini loh, di Nurul Hibah kan kecuali si penerima hibah tidak sanggup atau punya problem gitu. Makanya gue gak usah nengok-nengokin. Ya kan kadang ada gini, wah masuk gua nggak nengok-nengok ke udah diterima gitu kan. Yang penting mah kirim video, kasih kabar bahwa Oke. mereka baik-baik aja. Kalau itu sih pastinya. Nanti itu ya, apa kasih tahu gue dia diselang pakai apa namanya pakaian gitu. Gue pengen tahu respon dia ketemu makanan yang lain. Dia kita cuma sebagai ngomongin. Oke. Ya udah, nanti dikabarin melalui media sosial. Kita kan ada Instagram, ya kan ada WhatsApp. Mungkin Mak bisa telepon lah. Yang penting lu urus anak gue dengan penuh kasih sayang gitu aja. Oke siap Pak, oke siap. Oke, sekarang kondisinya udah pagi dan karena memang semalam kita sampainya kurang lebih menjelang hampir pagi ya kan, dan kondisinya si Mochi dan si Lucio ini harus tahap perkenalan atau adaptasi di lingkungan basecamp rumah otter, karena di sini banyak otter yang sudah terbiasa di sini. Dan dengan adanya kedatangan si Mochi dan Lucio ini ada satu pasang otter yang merasa nggak nyaman, dan memang pada saat kita coba deketin kandang ini ke kandang permanen, ada interaksi di antara Mochi dan Lucio ini terhadap otter yang di basecamp. Nah, setelah tahap perkenalan dan adaptasi, kemungkinan besar Mochi dan Lucio kita akan taruh di kandang permanen. Welcome to my home. Mochi dan Lucio udah di kandang permanen ya. Yang tadi pagi kita udah masuk di kandang permanen, udah makan juga gitu. Dan kalau di pagi hari dia masih makan lelenya dipotongin ya kan, dikecil-kecil potong. Nah, gua mencoba untuk di sore ini tahapnya untuk adaptasi, lelenya dipotong tapi diambil kepalanya dibuang, diambil bagian dagingnya aja. Pengen tahu karena memang harus banyak banget adaptasi di tempat baru gitu. Yang biasanya harus dipotong dulu. Nih, Mochi, nih, coba. Sebentar. Dia, ternyata dia mau kok makan. Nah, dia ternyata mau, guys. Oke.
sembari dia nunggu makan, kita akan potongin lelenya lagi ya.